Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengingat kembali untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker bila keluar rumah. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Kalian tetap fokus, tetap semangat, dan tetap sehat. Bahasa Indonesia kelas 6 bab 2 pertemuan ketiga masih dengan tema persatuan dalam perbedaan. Kita akan membahas satu persatu apa yang akan kita bahas hari ini. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat. Apakah ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Benar ya, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menggali teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang kedua, merawat jiwa persatuan dan kesatuan dengan baik. Yang ketiga, menyajikan secara lisan, tulis dan virtual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati tentang fenomena alam atau sosial seperti ini? Coba kalian perhatikan gambarnya. Sebelah kiri adalah gunung meletus ya, kejadian fenomena alam gunung meletus. Sedangkan yang sebelah kanan adalah kemacetan, fenomena sosial. Biasanya terjadi di kota-kota besar. Nah, melihat fakta berikut ini, kalian dapat memberikan penjelasan. Lalu apa yang disebut dengan teks penjelasan atau eksplanasi tersebut? Mari kita lihat. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya sesuatu, baik gejala alam maupun gejala sosial. Seperti yang tadi kalian lihat sebelumnya ya, ada gambar gunung meletus yang merupakan fenomena alam atau gejala alam, dan ada kemacetan yang merupakan fenomena sosial atau gejala sosial. Lalu bagaimana ciri-ciri eksplanasi tersebut? Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Ya, jadi berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Jadi bisa diukur ya, ada data dan seterusnya. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam maupun sosial ya. Jadi fakta, ilmu, dan fenomena alam atau sosial. Coba di sekitar kalian ada tidak ya beberapa fenomena sosial? Coba kalian amati dan kalian pikirkan. Teks ini mempunyai 3 struktur pembentuk agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi dalam teks eksplanasi itu memiliki struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Teks yang pertama berisi pernyataan umum, biasanya di paragraf 1. Kemudian yang kedua adalah hubungan sebab akibat yang menjelaskan dari pernyataan umum. Yang terakhir adalah kesimpulan ya. Biasanya teks eksplanasi ini berisi di paragraf terakhirnya adalah kesimpulan tentang gejala alam atau gejala sosial. Kita lanjutkan. Contoh pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian yang memuat penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Ya, kemudian yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi atau memuat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas
dari topik yang dibahas. Kita akan lihat ya contohnya ya. Pernyataan umum. Coba kalian perhatikan, judulnya saja pelangi. Berarti pernyataan umumnya terkait dengan penjelasan mengenai pelangi. Pelangi adalah peristiwa optik dan seterusnya. Ya, jadi di pernyataan umum dijelaskan bahwa di situ dijelaskan terkait dengan apa itu pelangi. Nah, di bagian deretan penjelasnya atau isi dijelaskan bagaimana terciptanya sebuah pelangi. Kenapa pelangi itu bisa terjadi dan seterusnya. Di bagian ketiga, kalian akan menemukan kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan gabungan dari dua ide pokok antara pernyataan umum dengan deretan penjelas. Ya, paham ya itu ya? Nah, kalau sudah paham, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami apa itu teks eksplanasi. Sekarang kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Sebagai contoh, apa ini? Ya, betul, itu adalah bunga teratai. Di bagian pertama adalah deretan penjelas. Deretan utama ya. Yang pertama ini menjelaskan tentang ciri-ciri dari bunga teratai. Kemudian di deretan penjelas yang kedua atau paragraf kedua merupakan fungsi atau penjelasan dari kalimat atau paragraf pertama. Nah, di paragraf akhir merupakan kesimpulan. Kesimpulan ini adalah ide pokok yang digabungkan antara ide pokok paragraf pertama dan paragraf kedua. Ya, kalian bisa baca dulu sebentar. Ya. Sambil sedikit memahami bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Nah, sebelum menulis teks eksplanasi, kalian harus memahami dulu. Ya, jadi di dalam teks eksplanasi itu ada unsur yang harus diperhatikan, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, betul. Kita biasa menyebut dengan 5W1H, ya, itu dalam bahasa Inggris, betul, ya. What, why, who, why, when, where. Ya, dan how. Ya, ini merupakan bagaimana cara menyusun atau unsur yang harus diperhatikan dalam menulis kalimat eksplanasi. Nah, mari kita lihat fungsi dari macam-macam atau beberapa kata tanya tadi yang disebutkan. Apa? Yang pertama, digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Apa yang akan kita bahas? Apel misalkan, ya. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Apel digunakan untuk apa dan kalaupun dimakan, siapa yang memakan dan seterusnya. Kata tanya yang ketiga adalah mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Kapan menanyakan waktu, ya jelas ya. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau lokasi yang akan dituju atau tempat yang sedang digunakan atau yang telah ya, jadi unsur-unsur inilah yang nantinya akan membuat atau menyimpulkan atau dapat menggali informasi sehingga dapat menulis teks eksplanasi ya. Oke, langkah menulis teks eksplanasi bagaimana caranya? Yang pertama adalah kejadian yang hendak dijelaskan. Seperti tadi di awal ya, barangkali kalian ingin membuat teks eksplanasi berdasarkan kemacetan ya atau kondisi saat ini ya, pandemi COVID-19. Itu merupakan fenomena sosial ya. Kemudian carilah referensi atau informasi tentang proses kejadian tersebut. Ya, kalian cari dulu pandemi COVID-19 itu apa, pengertiannya seperti apa, ya dapat browsing atau baca-baca buku ya. Kemudian yang ketiga, mulailah menulis.
Paragraf pertama berisi pengertian, paragraf kedua berisi proses terjadinya fenomena, dan paragraf ketiga terakhir berisi kesimpulan. Jadi cukup gunakan 3 paragraf saja ya, yaitu pertama pengertian, yang kedua proses, yang ketiga kesimpulan. Yang keempat, gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, lakukan revisi jika diperlukan. Ya, oleh karena itu kita harus belajar menggunakan kalimat efektif. Minggu depan kita akan belajar tentang kalimat efektif lebih dalam. Ya, baik. Itu saja materi hari ini yang bisa Miss Yuni sampaikan. Untuk pertemuan ketiga ini, kalian bisa mengerjakan buku tematik 6B, kerjakan soal halaman 69, dan buku paket bahasa Indonesia halaman 27. Seperti biasa, langkah pengerjaannya boleh di buku paket, diberi nama, difoto, dan kirim ke WA atau ke Google Classroom. Gitu ya anak-anak, semoga kalian paham pembelajaran hari ini. Memang agak sedikit susah ya, tetapi tidak ada yang sulit kalau kalian mau belajar. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Miss Yuni berharap kalian memahami dan menyimak materi yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti ke depannya jangan sampai lupa lagi. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Membaca doa kafaratul majelis dimulai. Selesai, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.